Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kembali pada perkuliahan di bimbingan dan konseling karir, salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Teman-teman yang berbahagia, sebelum saya memasuki materi berikutnya, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini pertemuan pertama kita setelah Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf pada pertemuan pertama setelah ujian tengah semester saya tidak bisa masuk secara tatap muka di ruang kelas ya di kampus karena saya ada acara di Pangandaran dan saya sudah ada janji gitu ya, jadi tidak bisa ditinggalkan. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori kepribadian yang diusung oleh John Holland. Ini menjadi sangat penting karena teori kepribadian yang diusung oleh John Holland ini cukup berhubungan dengan bimbingan dan konseling karir yang nantinya akan cocok dengan pemilihan tipe pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih pemilihan jenis pekerjaan atau karir itu harus sesuai dengan tipe kepribadian kita? Nah, menurut Holland, gitu ya, begitu orang menemukan karir yang sesuai dengan kepribadiannya, ia akan lebih menikmati pekerjaan tersebut. Dan bekerja di bidang tersebut lebih lama daripada orang yang bekerja di bidang yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Jadi, memilih pilihan karir itu tidak semata-mata karena nilai uangnya. Akan tetapi, panggilan hati, passion itu minat ya. Misalnya, ada yang minat di bagian pendidikan, ada yang cocoknya di bidang teknis dan lain-lain. Nah, itu. Nah, kemudian apa sih yang mendasari John Holland? Ini bukan Tom Holland ya, tapi John Holland menyusun teori tersebut. Oke, yang pertama, pemilihan suatu jabatan adalah merupakan pernyataan kepribadian seseorang. Oke, yang kedua, inventory minat merupakan inventory kepribadian. Inventory itu penemuan. Jika minat vokasional merupakan ekspresi kepribadian, maka selanjutnya inventory minat adalah mengungkapkan atau merupakan inventory kepribadian itu sendiri. Yang ketiga, stereotype vokasional vokasional itu pekerjaan ya atau bidang. Mempunyai makna psikologis dan sosiologis yang penting dan dapat dipercaya. Kita dapat menduga seseorang berdasarkan teman-teman, pakaian, perilakunya, dan menjadi pekerjaannya apa. Pengalaman kita sehari-hari seringkali menunjukkan pengetahuan yang tidak tepat, tetapi nampaknya dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat terhadap berbagai pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, seorang aktor mempunyai sifat yang berorientasi pada diri sendiri. Seorang penjaga atau penjajah bersifat persuasif, salesman. Seorang akuntan bersifat teliti, ilmuwan bersifat tidak sosial, dan sebagainya. Atau ansos gitu ya. Ini salah satu stereotype atau stereotipe. Bisa saja ada beberapa orang tidak sesuai dengan stereotipe tersebut atau stereotype tersebut. Karena orang dalam satu rumpun pekerjaan memiliki perbedaan yang serupa, mereka akan menanggapi terhadap berbagai situasi dan masalah dengan cara yang serupa juga. Kemudian yang selanjutnya, dasar selanjutnya adalah kepuasan. Kemantapan dan hasil kerja tergantung atas kongruensi antara kepribadian individu dan lingkungan. Di mana individu itu bekerja. Akan tidak sesuai atau akan terjadi ketidakpuasan jika ketika kita melakukan sebuah pekerjaan tapi pada pekerjaan dan lingkungan yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Kemudian pengetahuan kita tentang kehidupan vokasional adalah tidak tersusun
dan seringkali terpisah dari batang tubuh pengetahuan psikologi dan sosiologi. Nah, pada saat sekarang kita punya segudang besar pengetahuan, dan bagaimana repertoar tersebut yang lain merupakan tempat penyimpanan yang tidak teratur rapi. Kita tidak mempunyai rencana penyusunan yang komprehensif dan mempunyai teori untuk mendapatkan informasi. Di dalam hal masyarakat, ini menurut di konteksnya Holland ya, di Amerika, kebanyakan orang dapat digolongkan ke dalam salah satu daripada 6 tipe: realistik, intelektual, sosial, konvensional, enterprising, dan artistik. Setiap tipe merupakan hasil interaksi antara faktor keturunan, kebudayaan, dan pribadi di sekitarnya, atau lingkungan-lingkungannya yang mempengaruhinya. Selanjutnya, terdapat 6 jenis lingkungan realistik. Terdapat 6 jenis lingkungan: realistik, intelektual, sosial, konvensional, usaha, dan artistik. Mana nih lingkungan yang bisa kita cocok dengan skop karir kita? Kemudian seseorang mencari lingkungan dan jabatannya yang memungkinkan dapat melaksanakan kemauan dan keterampilannya, menyatakan sikap dan nilai mereka, mengambil peran masalah yang dapat disetujui, dan lain sebagainya. Perilaku seseorang dapat diterangkan melalui bagaimana interaksi pola kepribadian dan lingkungannya, yang pada dasarnya dapat kita dapat menggunakan pengetahuan kita untuk mengenal tipe kepribadian dan model lingkungan untuk meramalkan hasil daripada pasangan yang demikian. Hasil tersebut termasuk pemilihan pekerjaan, kemudian kemantapan pribadi, kepekaan terhadap tekanan dan ancaman tertentu, mobilitas pekerjaan, dan keberhasilan yang menonjol. Holland juga melengkapi 11 pola pemilikan dengan menggunakan 6 tipe kepribadian. Nah, tadi yang kita bahas di awal ada realistis, intelektual, sosial, konvensional, usaha, dan artistik akan kita bahas berikutnya. Berikut ini penjelasan dari 6 tipe kepribadian yang perlu dipertimbangkan saat mencari kecocokan antara aspek-aspek psikologi seseorang dengan karir mana yang akan dipilih. Tentunya ini akan sangat penting sekali untuk pengetahuan kalian nanti sebagai guru bimbingan dan konseling, untuk menilai indikator-indikator yang dimiliki oleh siswa-siswi Anda itu menunjukkan ke tipe kepribadian yang mana. Yang pertama, realistis, yaitu orang-orang yang memperlihatkan karakteristik maskulin, kuat secara fisik, menyelesaikan masalah, dan sisi praktisnya, dan memiliki kemampuan sosial yang rendah. Mereka paling cocok bekerja pada suatu situasi praktis seperti buruh, petani, pengemudi bis, dan tukang bangunan. Sesuatu yang sifatnya bekerja otot gitu ya. Kemudian yang kedua, intelektual, yaitu orang-orang yang memiliki orientasi konseptual dan teoretis. Mereka lebih tepat menjadi pemikir daripada pekerja. Mereka seringkali menghindari hubungan interpersonal dan paling cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan matematika dan keilmuan ya. Guru, dosen bisa jadi ya. Untuk yang eksak-eksak biasanya begitu. Ilmuwan, peneliti. Yang ketiga, tipe atau kategorisasi yang dipropos oleh Holland adalah tipe sosial, yaitu orang-orang yang sering memperlihatkan sifat feminisme, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan verbal dan interpersonal. Mereka paling mungkin dipersiapkan untuk masuk profesi yang berhubungan dengan orang banyak, mengajar, pekerja sosial, konseling, ya kalian ini. Tapi kenapa ada muncul sifat feminisme di sini? Bukan berarti harus perempuan atau harus mendayu-dayu seperti perempuan, enggak gitu ya. Lebih ke mengayomi maksudnya begitu. Kemudian konvensional, orang-orang ini biasanya memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap kegiatan yang tidak teratur dengan rapi. Mereka paling cocok menjadi bawahan seperti sekretaris, teller bank, atau pekerjaan administratif lainnya. Orang-orangnya itu rapi, tertata, biasanya begitu. Akan tetapi tidak inovatif, gitu ya. Kalau disuruh A, ya menyelesaikan dengan A. B, ya B, gitu ya. Tapi kalau ditinggal sendiri, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang selanjutnya adalah enterprising, atau orang-orang ini menggunakan kata-katanya untuk memimpin orang lain, leadership. Nah ini nih, cocok jadi kepala-kepala nih, manajer, mendominasi orang lain dan menjual berita atau produk. Paling cocok memiliki karir yang berhubungan dengan penjualan, politikus, manajemen, leadership. Kemudian yang selanjutnya artistik. Mereka adalah
orang yang lebih suka berinteraksi dengan dunia mereka melalui ekspresi seni. Karya sastra, lukisan, mungkin para sinematografi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 6 tipe karakteristik atau 6 tipe jenis kepribadian yang dipropos oleh John Holland yang kaitannya erat dengan apa itu namanya? Pemilihan karir. Oke. Nah, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan sambung lagi diskusi tentang teori kepribadian John Holland, sorry. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang model-model lingkungan yang cocok untuk 6 tipe karakteristik tadi. Jadi setelah indikator-indikator menunjukkan bahwa mana nih apa itu namanya? Mana nih jenis karakteristik apa nih dengan indikator ya, siswi yang kalian bimbing. Oh, ternyata ini realistik. Ya, ketika kalian membimbing dalam konteks bimbingan dan konseling karir, diarahkan ke sana, gitu ya. Baik, sampai di sini dulu perkuliahan kita pada video ini. Kalian tetap harus masuk ke kampus untuk tanda tangan kehadiran, gitu ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.